Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah kita panjatkan puji serta syukur kepada Rabb kita semua, Allah Subhanahu wa taala, juga tentunya adalah sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin," bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Namun tentunya kalau kita melihat ilmu yang ada sekarang itu sangat banyak, baik itu ilmu sifat keduniaan atau juga ilmu mengenai agama. Bagi sebagian kita tentunya harus mengetahui mana prioritas dalam mencari ilmu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' membagi pembagian ilmu ini. Salah satunya adalah ada yang sifatnya fardu ain dan juga fardu kifayah. Yang fardu ain adalah hal-hal yang berkaitan dengan seorang muslim yang menjadi kewajiban dia, baik itu urusan ukhrawi yang sifatnya adalah ke akhirat dengan Allah, dan juga sifatnya masalah keduniaan. Contohnya adalah kewajiban seorang muslim bagi sifat yang sifatnya adalah individual, seperti sholat, zakat, saum, juga haji, juga tentunya masalah akidah, juga tentunya hal-hal yang diharamkan. Maka hal itu merupakan ilmu yang harus menjadi prioritas utama bagi seseorang untuk mencari ilmu. Selanjutnya, hal yang lain juga tidak terlepas menjadi sebuah kewajiban muslim. Contohnya adalah hal-hal yang bersifat keduniaan. Seorang muslim itu diwajibkan, utamanya adalah kepala keluarga misalkan, bahwa dia itu adalah harus mencari nafkah. Hal-hal yang mencari nafkah itu adalah hal-hal yang bersifat dunia, dan tentunya yang berkaitan dengan hal itu adalah juga ilmu tentang keduniaan. Maka hal-hal yang berkaitan dengan hal untuk bisa mencari nafkah, ilmu tersebut juga menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Contohnya dia bagaimana cara berdagang bakso misalkan, atau juga sate, atau juga hal-hal lain yang menjadi sebuah prioritas dia dalam bekerja. Dia misalkan ada yang menjadi fotografer, ada yang menjadi programmer, dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang menjadi kewajiban dia untuk bisa mencari nafkah, maka hal itu pun menjadi bagian pada dasarnya menjadi sebuah kewajiban. Sedangkan ada juga sifatnya fardu kifayah, yang mana fardu kifayah itu adalah bagian daripada sebuah ilmu yang tidak harus dimiliki oleh semua orang. Cukup ada yang mewakilinya saja. Maka yang dimaksud tentang fardu kifayah, contohnya dalam masalah keagamaan atau masalah yang sifatnya akhirat atau ilmu agama, yang fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya alat. Kalau biasa disebut di pesantren adalah ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, ya. Terus juga ilmu tafsir, juga ilmu Quran, ya, dan lain sebagainya, yang merupakan itu adalah bagian daripada alat untuk mencapai tujuan daripada ilmu yang bisa tadi, yang mencapai adalah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Maka itu menjadi fardu kifayah. Tidak semua orang diharuskan, diwajibkan untuk mempelajari balaghah misalkan. Cukup ada satu orang atau dua orang yang ahli di sebuah negara atau di sebuah kabupaten atau di sebuah pesantren, maka itu cukup. Ketika ada orang mewakili hal itu, maka itu sudah cukup menjadi bagian pada dasarnya adalah terpenuhinya kewajiban. Ada juga yang bersifat duniawi, juga bersifat seperti itu adanya. Ya, kalaulah itu bagian daripada hanya bukan kewajiban individu yang sifatnya fardu kifayah, maka tidak semua orang juga diwajibkan untuk mencari ilmu tersebut. Maka
Kalau sudah ada dalam sebuah wilayah beberapa dokter misalkan, itu menjadi sudah cukup kewajiban seseorang atau suatu masyarakat untuk bisa menolong sesamanya dengan adanya dokter tersebut. Maka gugurlah kewajiban yang lainnya untuk mencari ilmu tersebut. Pembagian ilmu tadi tentunya adalah bagian yang memang pada dasarnya harus kita memahami dan dimengerti oleh umat Islam untuk bisa dalam artian memprioritaskan mana yang memang harus dan kewajiban dia untuk menuntut ilmu tersebut, dan mana pada dasarnya itu adalah hanya sebatas fardu kifayah, atau juga nanti ada yang disebut dengan ilmu penunjang saja. Ya, salah satunya misalkan mempelajari tentang siroh. Ya, selain tentunya siroh yang mendasar tentunya bagian daripada sebuah kewajiban, tapi yang mendalam misalkan itu hanya sebatas ilmu penunjang. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Tentunya bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa mencari ilmu di Ramadan ini, apalagi bahwa beliau langsung bertalaki dengan malaikat Jibril tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua juga bagian yang pada dasarnya selalu semangat ya, mencari ilmu, khususnya apa-apa yang menjadi bagian prioritas kita, menjadi sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alafu minkum wa astaghfirullahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.